warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan menjelaskan tentang UUD 1945 dan KIP. Dua hal penting setelah Indonesia merdeka. Perkenalkan, nama saya Hasil Remaja. Dan saya, Anissa Putri Maharani, absen 5. Pernah nggak kalian terpikirkan gimana Indonesia menjalankan pemerintahannya saat baru saja merdeka dan belum punya lembaga negara yang lengkap? Nah, berikut ini kami akan menjelaskannya kepada kalian semua. UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, keadaan Indonesia masih belum stabil. Pemerintahan baru saja terbentuk dan bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman kembalinya penjajah dan belum adanya sistem pemerintahan yang teratur. UUD ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 29 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Ketiga, penutup atau penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun menurut Soekarno dan Yamin sifatnya masihlah sementara dikarenakan kondisi negara pada saat itu masihlah kacau. PPKI juga menentukan presiden dan wakil presidennya, memilih kabinet yang pertama, membentuk kementeriannya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, serta membentuk PKR dan KNIP. Ada beberapa perubahan kecil yang dilakukan oleh PPKI terhadap UUD 1945. Di antaranya, yang pertama, istilah dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kata bukan bimbang diganti menjadi pembukaan. Selain itu, ditegaskan juga bahwa hukum dasar dibagi menjadi pembukaan dan batang tubuh. PPKI juga menambahkan ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar. KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 untuk menjalankan tugas pemerintahan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. KNIP berfungsi sebagai badan perwakilan sementara yang membantu presiden bersama para menteri. Berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP memperoleh kekuasaan legislatif termasuk menetapkan GBHN. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Badan Pekerja KNIP untuk melaksanakan tugas harian, terutama menentukan persiapan pembentukan MPR dan DPR. KNIP juga berperan besar dalam mendorong demokrasi melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Maklumat ini memberikan kebebasan kepada para rakyat untuk mendirikan partai politik. Akibatnya, lahirlah 40 partai politik yang ikut serta dalam peraturan politik nasional. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan KNIP yang menjadi dasar terbentuknya pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Semoga kita bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa dalam membangun sistem kenegaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.